Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi dari Farhan dan Demas. Di sini Agil akan menjelaskan tentang standar kepala sekolah dan perbandingan kepemimpinan pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri. Yang pertama Agil mau ngebahas tentang standar kepala sekolah terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke standar kepala sekolah tuh, apa sih itu kepala sekolah? Nah, kepala sekolah tuh secara definisi merupakan guru yang memiliki kemampuan untuk memimpin sumber daya yang ada di suatu lembaga sekolah, dan itu tuh dia untuk mencapai tujuan bersama. Jadi seperti itu. Langsung ke kriteria kepala sekolah. Nah, menurut eh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, itu tuh terdiri atas dua. Yang pertama ada kualifikasi umum dan yang kedua ada kualifikasi khusus. Nah, eh ngejelasin yang kualifikasi umum terlebih dahulu ya. Kalau yang kualifikasi umum itu ada 4 poin. Pertama, eh memiliki kualifikasi akademik sarjana atau strata 1, eh atau tidak, akademik diploma 4 D4 di bidang kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Jadi sepertinya udah jelas ya. Terus yang poin kedua, nah berkaitan dengan umur. Jadi dengan umur juga tuh ada batasannya. Kalau umurnya itu pada saat dilantiknya, misalkan bapak atau ibu ya, pada saat dilantik itu usia paling setinggi tingginya usianya itu adalah 56 tahun. Jadi kalau kalau mau dilantik saat 56 tahun mah insya Allah masih bisa. Kalau lewat bisa 57, ya relakan saja ya. eh Mengabdi sebagai guru saja. Terus yang ketiga, eh memiliki maaf memiliki pengalaman mengajar di sekolah, misalkan di jenjang-jenjangnya itu berbeda-beda. Kalau di SMP, SMA, MA, MTS, MTS, SMP, seperti itu. Pengalaman belajarnya itu sekurang-kurangnya atau minimalnya itu 5 tahun, sekurang-kurangnya 5 tahun. Nah, sedangkan kalau untuk di TK atau Raudatul Atfal itu bukan cuma sih, sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman mengajar. Terus yang poin keempatnya, untuk pangkat, masalah yang PNS atau enggak kayak gitu ya. Untuk pangkat, untuk yang PNS rendah-rendahnya itu 3 garing C, 3C gitu ya. 3C. Dan kalau yang untuk non PNS itu pangkatnya tuh disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Seperti itu. Dilanjut ya, selanjutnya tadi udah kualifikasi umum, sekarang kualifikasi khusus. Nah, kalau kualifikasi khusus ini tuh jadi maksudnya dikhususkan, jadi untuk setiap jenjang, dari TK gimana, SD gimana, SMP gimana, SMA gimana, tapi dari poin-poinnya itu sama, jadi sama aja di ringkasnya aja ya, karena poin-poinnya itu sama per jenjang. Yang pertama itu ada eh maaf berstatus berstatus sebagai guru di, misalkan kalau jenjangnya mau jadi kepala sekolah di TK, jadi berstatus sebagai guru di TK. Kalau di SMA ya berstatus guru di SMA. Nah, terus yang poin kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru di jenjang masing-masing gitu. Jadi memiliki sertifikat. Kalau yang ininya kualifikasi untuk kepala sekolah SMA, berarti memiliki sertifikat pendidik sebagai guru di SMA, seperti itu. Terus yang terakhir, yang ketiga, memiliki sertifikat kepala apa? Kepala sekolah di jenjang mana? Di jenjang manapun itu,
mau di jenjang di sini disebutnya di jenjang SMA aja ya. Memiliki sertifikat kepala SMA yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Jadi seperti itu. Jadi untuk kualifikasi khususnya itu ada 3 poin. Seperti itu. Nah, selain kualifikasi umum dan kualifikasi khusus tadi, ada juga kualifikasi dimensi kompetensi dari apa yang harus dimiliki oleh seorang calon kepala sekolah. Yang pertama tuh berakhlak mulia. Nah, pasti ya itu mah saya kan akhlak tuh nomor wahidun lah. Soalnya kan di sini kepala sekolah tuh jadi harus menjadi contoh atau teladan bagi seluruh warga dari sekolah tersebut. Kalau kepala sekolahnya maaf akhlaknya kurang baik, ya apa yang mau dicontoh dari kepala sekolah tersebut malah takutnya nanti jadi udah kepala sekolah saya mah gitu. Saya juga takutnya gitu. Terus yang kedua, memiliki integritas kepribadian sebagai seorang pemimpin. Nah, integritas kepribadian seorang pemimpin ya seperti yang telah dijelaskan oleh Farhan tentang kepemimpinan itu seperti apa, jadi seperti itu. Terus yang ketiga, memiliki keinginan kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah. Jadi bersungguh-sungguh gitu. Jadi gak menganggap, jadi gak karena gila jabatan kayak gitu. Aduh maaf. Jadi tulus tulus eh niat baik, niat benar untuk mengembangkan dirinya, jadi gitu sebagai sarana pengembangan diri. Jadi ya gitu intinya, maaf ya. Terus yang keempat, eh bersikap terbuka, transparan terhadap tugas pokok dan fungsi dari kepala sekolah tersebut. Jadi misalkan bisa kalau ada apa-apa tuh ngomong gitu, cerita gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh cerita kepala sekolahnya tuh ya masalah tugas pokoknya gitu, terbuka udah ngerjain apa aja. Misalkan rekapan data-data atau masalah keuangan atau gimana lah, tugas itu jadi terbuka, jadi tidak ada prasangka buruk di lingkungan warga sekolah tersebut, sehingga akan timbul kenyamanan kalau udah terbuka mah ya. Terus yang terakhir itu mampu mengendalikan diri ketika ada masalah, Jadi ya ini juga berkaitan dengan yang tadi yang berakhlak mulia. Ya kalau misalkan kalau tiap ada masalah itu main emosi kepala sekolahnya, itu mah enggak lah ya. Jadi untuk kualifikasi dimensi kompetensinya itu seperti itu. Nah, berhubung di sini Aki akan menjelaskan tentang tugas dari kepala sekolah. Karena berhubung tadi kan di kualifikasi dimensi kompetensi kan disinggung tentang bahwa kepala sekolah itu harus terbuka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Nah, untuk tugas kepala sekolah sendiri itu yang pertama ada memimpin dan mengatur situasi, terus mengendalikan kegiatan dan menjadi juru bicara. Udah jelas ya bagaimana kalau untuk memimpin dan mengatur situasi di sekolah itu. Terus untuk mengendalikan kegiatan, jadi mungkin misalkan OSIS mau ngadain acara atau kegiatan seperti apa, kegiatan apa gitu. Nah kan biasanya yang bertanggung jawab itu kan kepala sekolah. Jadi dalam kegiatan tersebut atas dalam kendali dan tanggung jawab kepala sekolah tersebut. Terus menjadi juru bicara. Nah, kalau untuk menjadi juru bicara mungkin menurut pendapat Agil kan sering ya kalau lihat di TV-TV kalau ada kasus gitu di sekolah ini di sekolah itu, yang diwawancaranya itu kepala sekolahnya. Jadi ya mungkin seperti itu. Mohon maaf jika keliru. Terus yang kedua tuh meyakinkan warga lingkungan sekolahnya itu
untuk percaya tentang perubahan menjadi pribadi atau seseorang yang lebih baik lagi gitu. Kan di sini tuh jadi seakan-akan kepala sekolah tuh harus menjadi seorang kayak motivator. Kan tujuan dari pendidikan itu kelihatannya tuh dari adanya perubahan kan, dari yang kurang baik menjadi lebih dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Jadi kepala sekolah tuh harus memotivasi akan hal tersebut gitu. Terus yang ketiga ada mengingatkan tujuan akhir dari perubahan, terus ada membantu menjalankan proses perubahan. Jadi bisa juga kalau di sini tuh membantu menjalankan proses perubahan tuh kayak memfasilitasi gitu, kayak membuat kebijakan-kebijakan di sekolah tuh harus yang dapat membantu proses perubahan tersebut gitu. Terus yang terakhir ada menghubungkan orang dengan sumber dana. Jadi ya seperti itu untuk tugas dari kepala sekolah. Dan ke pembahasan pokok kedua tentang perbandingan dari kepemimpinan pendidikan di berbagai negara. Gil ngebandingin dari negara Jepang, Korea Utara, Malaysia, dan Indonesia tentunya. Untuk Jepang sendiri ini perbedaannya tuh dilihat dari tipe atau gaya kepemimpinan dari kepemimpinan pendidikan setiap negara. Kalau di Jepang itu sendiri kepemimpinannya itu kan kepemimpinannya itu bertipe demokrasi. Jadi dalam menjalankan kepemimpinan sistem pendidikannya itu demokrasi. Jadi ya seperti kita ketahui kan demokrasi itu apa. Yakinlah teman-teman semua sudah paham apa itu demokrasi. Jadi kalau mengambil keputusan musyawarah terlebih dahulu. Jadi hasilnya juga hasil mufakat gitu. Kalau demokrasi mah enak ya, insya Allah. Terus untuk Korea Utara sendiri, kalau Korea Utara itu tipe kepemimpinannya itu otoriter. Nah, kita kan paham ya kalau otoriter apa kan kayak seakan-akan kayak diktator gitu. Jadi menekankan apa itu harus kata pemimpinnya itu yaitu gitu. Seperti itu. Nah, untuk Malaysia sendiri itu jadi menggunakan tipenya itu campuran sih. Jadi campuran dari beberapa tipe kayak demokrasi, otoriter, laissez apa itu yang laissez maaf takut salah, laissez faire sama pseudo demokratis. Tapi penggunaan di Malaysia itu sistemnya itu cuman dasar-dasarnya aja, jadi enggak terlalu mendalam seperti yang di Jepang atau di Korea Utara. Kan kalau di Jepang bener-bener demokratis gitu, di Korea Utara bener-bener otoriter, kalau di Malaysia itu cuman dasar-dasarnya aja. Selanjutnya dari Indonesia, kepemimpinan Indonesia sendiri itu berbeda-beda setiap siapa yang memimpinnya gitu. Jadi tergantung siapa yang memimpinnya kalau tipenya. Tapi kalau saat ini tuh Indonesia itu menggunakan sistem atau tipe yang pseudo demokratis. Kan kalau pseudo demokratis itu emang kan musyawarah, tapi pada situasi atau kondisi tertentu tuh hasil keputusannya itu bisa dari apa yang di ini pemimpinnya gitu. Jadi mufakat mah mufakat, tapi musyawarah tapi yaitu terkadang hasilnya itu gimana kata pemimpinnya gitu. Jadi kayak otoriter. Jadi gak tahu bisa dibilang otoriter rasa demokratis, gak tahu demokratis rasa otoriter, seperti itu kurang lebihnya. Mungkin pemaparan materi dari Agil cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kehilafan dari Agil. Mohon dimaafkan.
terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Agil sampaikan tadi ada yang bermanfaat, khususnya bagi Agil, umumnya untuk kalian semua. Sekali lagi Agil mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.